Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas satu saham yang bergerak di bidang penyewaan kendaraan. Lokasi mereka ini ada di sekitar Balikpapan ya, itu berarti dekat dengan proyek Ibu Kota Nusantara atau IKN yang lagi membutuhkan banyak sekali kendaraan dan modal untuk membangun proyek yang satu ini. Karena cukup ambisius, maka kemungkinan besar saham yang satu ini juga akan mendapatkan pendapatan daripada proyek yang satu ini, karena mereka ini bergerak di bidang penyewaan kendaraan ya. Meskipun ya nggak terlalu dekat-dekat gimana sih, tapi pastinya karena berada di satu lingkup, satu pula dan dekat banget, maka prospeknya juga akan meningkat ya. Kita akan membahas perusahaan yang satu ini yang di request oleh teman-teman kita, namanya adalah Transcon Jaya Tbk dengan kode emiten TRJA atau kita panggil aja TRJA. Ya, dari labanya sih kita lihat sih lumayan standar ya, lumayan bagus juga standar, jadi nggak buruk-buruk gimana. Kita akan lihat dari sejarah mereka terlebih dahulu ya. Mereka baru IPO tahun 2020, jadi masih dibilang perusahaan yang baru IPO baru-baru ini ya. Mereka merupakan perusahaan lokal mapan yang berbasis di Balikpapan, Kalimantan Timur, mengkhususkan diri dalam penyewaan kendaraan 4x4 ya, dan 4x2. Jadi kalau 4x4 itu 4-wheel drive, itu berarti keempat roda kendaraan itu bisa dipakai untuk digerakkan ya. Tapi kalau 4x2 itu berbeda ya, jadi cuma ada dua, misalnya mungkin di belakang atau di depan rodanya. Untuk industri pertambangan, minyak dan gas, dan industri konstruksi termasuk kendaraan ringan, truk ringan dan bus, manhole, ambulans, badan layanan, kendaraan penyelamat, dan banyak kendaraan khusus lainnya. Jadi lengkap lah. Beroperasi di beberapa pulau seperti Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Nusa Tenggara Barat, Maluku, dan Jawa, termasuk membangun fasilitas bengkel di 43 lokasi tambang yang berbeda untuk mendukung armada sewa lebih dari 2.000 unit pada tahun 2019 ya. Berpengalaman lebih dari 15 tahun. Jadi udah puluhan tahun ya penyewaan kendaraan, dan merupakan perusahaan yang dinamis dan berkembang pesat. Dan juga mereka memiliki divisi bisnis lain yaitu Peknet yang beroperasi di bawah bendera Peknet, menyediakan layanan internet dan komunikasi dan layanan IT dan komputer. Ya, bagaimana ke prospek bisnisnya? Kalau kita lihat di sini ya, ya cukup oke lah ya, karena mereka juga ada buat internet juga. Jadi internet menjadi kebutuhan kita juga. Kalau untuk penyewaan kendaraan di tengah-tengah proyek yang lagi gencar-gencar di Kalimantan Timur, maka ya pembangunan rumah, pembangunan properti pasti membutuhkan kendaraan. Jadi prospeknya sih untuk sekarang cerah ya, beberapa tahun ke depan cerah. Sekarang kita akan melihat tentang pemegang saham. Ya, di sini kita bisa lihat PT Damai Investama Sukses dia memegang 30,3303%. Lalu porsi masyarakatnya 28,9467%. Ini masih aman. Kita lihat pemegang sahamnya Damai Investama Sukses, dari beritanya sih ya aman-aman aja ya, nggak ada berita yang terlalu negatif. Jadi aman. Selanjutnya kita langsung lihat laporan keuangannya bagaimana. Kita download dulu yang di RT Business, dan TRJA ini baru update sampai kuartal kedua ya. Baik, jadi masih ada kuartal ketiga yang masih belum update, karena udah banyak perusahaan yang udah update ke kuartal ketiga sih. Bahkan ada Embap, perusahaan batubara juga udah update ya. Biasanya perusahaan batubara kan lebih telat tuh laporan keuangannya, tapi Embap ini udah. Terus PTBA juga udah. TRJA ini masih belum ya. Jadi kita download dulu yang kuartal kedua dulu. Untuk mata uang pelaporannya dia dalam bentuk rupiah pembulatan satuan. Jadi kita nggak usah kali-kali lagi sih. Laba rugi untuk entitas induk itu sebesar 20 miliar. Yap. Dengan PR yang didapat 9,2, ini udah standar sih. Lalu dengan liquidity sebagai berikut, cukup bagus ya. Kita coba cek aset lancarnya. Aset lancar sebesar ini dia 256 miliar. Lalu liabilitas jangka pendek 251 miliar. Beda tipis ya, tapi masih lebih gede aset lancar. Nice. Turnover hariannya 320 juta rupiah di sesi pertama, jadi lumayan sepi. Porsi publik cukup gede, mungkin karena market cap-nya kali ya, yang belum mencapai 1 triliun ke atas. Jadi TRJA ini apakah menarik untuk diinvestasikan? Kalau menurut saya sih boleh-boleh aja ya. Tapi jangan lupa untuk diversifikasi dan memakai uang dingin. Mereka ini kan bergerak di bidang penyewaan kendaraan tuh. Sebenarnya ada banyak
ada beberapa perusahaan logistik yang ada di dalam watchlist saya yang mungkin bisa jadi referensi bagi teman-teman ya. Kita coba lihat sejenak yang bergerak di bidang logistik juga. Ya, ini ada SMDR. Hari ini dia ada hijau tipis. Jadi dan valuasinya juga murah. Jadi silakan dipilih ya. Saya lebih sarankan teman-teman diversifikasi ke 2 perusahaan gitu ya. Seperti misalnya kalau TLJA udah masuk, diversifikasi juga ke SMDR biar aman ya. Jadi kalau misalnya satunya nggak terlalu produktif, yang satunya bisa backup nih. Jadi nggak merah-merah semua. Jadi gitu aja pembahasan tentang TLJA teman-teman. Semoga bisa membantu. Saya tutup dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.